merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau selalu baik menjagai setiap kami. Engkau mengetahui kehidupan kami Tuhan, dan rencanamu selalu menjamah kehidupan kami, memberikan kesembuhan, memberikan kelepasan, memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami buka hati kami ingin dijamah oleh Engkau, kami ingin dibentuk oleh Engkau Tuhan, berbicara kepada setiap kami, dan bangkitkan manusia roh kami. Biar kami semua dihidupkan oleh karena firman-Mu. Biar kami semua kuat di dalam Engkau Tuhan. Mari Tuhan, satu persatu setiap orang di tempat ini jangan lewatkan. Bakar dengan api-Mu, taruh api-Mu di hati setiap anak-anak-Mu. Buat kami semakin dekat dengan Engkau. Semakin tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus, jamah setiap hati yang dingin, supaya setiap hati di tempat ini menyala bagi Engkau. Bersemangat, antusias, dan tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dijamah oleh Engkau Tuhan. Kami siap untuk mengalami sesuatu yang baru. Kami siap untuk mendapat kekuatan yang baru berasal daripada-Mu Elohim. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap menerima jamahan Tuhan Yesus bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom, shalom. Ada sukacita di tempat ini, amin. Tuhan Yesus itu sangat baik di dalam kehidupan kita. Dan Dia punya rencana untuk menjamah setiap kita supaya hidup kita itu semakin dekat dengan Dia. Setiap hari mengalami mujizat, kuasa, kekuatan dari Tuhan, itu rencana Tuhan. Jadi jangan kita pikir itu yang kita mau. Tuhan lebih mau. Tuhan lebih ingin untuk menjamah kita, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu yang Tuhan maksudkan supaya kita semua mendekat kepada Dia. Saya sangat antusias dan senang sekali bisa berada di tempat ini. Terima kasih untuk Pastor Chun dan juga pemimpin-pemimpin di tempat ini. Saya juga selalu sukacita semangat lihat Pastor Wendy, Ibu Feby, dan juga pemimpin-pemimpin yang lain di tempat ini dengan muka yang familiar, yang sudah biasa saya lihat. Dan saya merasa sangat diberkati melihat para pelayan Tuhan yang antusias, yang terus terbakar bagi Tuhan. Saya berdoa supaya pekerjaan Tuhan di tempat ini terus lanjut, terus membahana dan juga terbakar bagi Kristus sehingga membawa banyak orang mengenal kebenaran dan hidupnya bisa diubahkan. Amin ya saudara ya. Semuanya gak boleh kalah, semuanya harus on fire di dalam Tuhan. Setiap orang di tempat ini, jemaat di tempat ini maupun orang-orang yang datang di tempat ini harus mengalami Tuhan. Tuhan mau banget untuk menjamah setiap kita. Nah, ada jemaat-jemaat yang sudah pernah saya lihat, ada juga yang belum. Bagi yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Sumiati Supit, nama kecilnya Mimi. Saya orang Manado, tapi saya berdomisili di Surabaya dan di Jakarta. Hari ini saya mau bicara tentang Yesus jamah karena di dalam kehidupan kita, kita butuh dijamah oleh Tuhan. Karena kita butuh dijamah oleh Tuhan supaya kita mengalami kelepasan, kesembuhan, kekuatan dari Tuhan, kita harus melakukan persiapan. Makanya kita mau belajar dari tokoh yang ada di dalam firman Tuhan supaya kita bisa belajar bagaimana caranya mempersiapkan diri menerima jamahan Tuhan. Jemaat di tempat ini sudah siap ya? Yang siap lambaikan tangan. Kita mau belajar bagaimana sih persiapan yang harus dilakukan supaya pada saat kita merindukan dan membutuhkan Tuhan menjamah, kita itu sudah siap. Makanya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana
persiapannya. Kita lihat sama-sama di dalam kitab Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Yesus menahirkan orang kusta. Setelah dia turun dari bukit, banyak orang mengikuti dia. Datanglah seorang kusta menyembah kepadanya sambil berkata, "Tuan, jika engkau mau, engkau dapat menahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah dia, serta berkata, "Aku mau, tahirlah engkau." Dan seketika itu kustanya menjadi tahir. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Perhatikanlah, jangan katakan kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam dan bawalah persembahan yang telah Musa perintahkan sebagai kesaksian bagi mereka." Amin. Kita mau belajar dari seorang kusta yang firman Tuhan tuliskan, dialah orang kusta pertama yang dicatat yang mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus. Nah, orang kusta ini dia belum pernah dengar bahwa ada orang kusta lain yang disembuhkan. Yang dia dengar Tuhan Yesus itu penuh dengan kasih. Yang dia tahu orang berbondong-bondong mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Yang dia tahu Tuhan Yesus Maha Kasih dan menyembuhkan banyak penyakit, mengusir setan-setan. Maka dia punya iman bahwa dia harus punya pengharapan cari Tuhan Yesus. Nah, orang kusta zaman dulu nggak kayak kusta zaman sekarang. Orang kusta zaman sekarang tinggal ke dokter, dikasih resep antibiotik, minum sembuh. Tapi zaman dulu kusta itu dianggap sebagai penyakit secara fisik dan juga hukuman dari Elohim. Karena terlalu banyak dosa, hukumannya dia kena kusta. Jadi orang yang kena kusta di zaman dulu kalau tidak disembuhkan oleh Tuhan pasti akan mati. Makanya detik di mana dia kena kusta, maka sudah siap-siap langsung diadakan funeral. Upacara pemakaman. Orangnya masih hidup enggak? Masih hidup. Tapi penuh dengan kusta. Jadi sudah diadakan upacara pemakaman menyatakan dia mati. Karena enggak ada obatnya, belum ada. Dan orang kusta zaman dulu, dia itu sakitnya bukan hanya sakit fisik. Tapi secara mental, secara batin, secara jiwa juga sakit. Karena dia harus diasingkan, tinggal di luar kota, tinggal terpisah dari keluarganya karena dianggap ini adalah kenajisan, penyakit menular dan sudah dianggap mati. Jadi kusta zaman dulu itu sangat berbahaya. Dan mereka kalau minta sembuh, mereka bukan minta sembuhkan aku, bukan. Mereka minta tahirkan aku karena itu adalah sakit penyakit fisik ditambah dengan dosa, ditambah dengan hukuman dari Elohim. Makanya harus tahirkan aku, komplit paketnya. Bukan hanya sakit fisik seperti biasa. Jadi kalau Alkitab menulis tentang kusta, itu juga berarti kusta rohani. Karena semua manusia telah berdosa, firman Tuhan katakan, dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Jadi semua telah berdosa. Kita kalau bertobat, lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dimurnikan, kita dibersihkan. Tetapi yang firman Tuhan maksudkan adalah manusia rohani yang berdosa sehingga kena kusta. Kusta ini lambang dari sakit penyakit dan juga sakit rohani, dosa. Ketika firman ini ditulis itu juga peringatan untuk kita. Bahwa kita ini harus dibersihkan. Kita lahir baru, kita sudah dibersihkan. Tetapi setiap hari kita harus hidup hati-hati. Kalau ada berbuat salah dengan sengaja ataupun tidak sengaja berbuat dosa, minta ampun sama Tuhan. Dari orang kusta ini kita belajar. Kalau kusta zaman dulu ya, susahnya apa? Setelah dia diasingkan, gak boleh kumpul sama keluarganya. Dia harus kumpul sama sesama kusta di pinggir jalan atau di pinggir kota. Mereka harus buat kemah-kemah atau tempat tinggal. Di pinggir kota, maka kalau mereka lagi jalan, mereka harus kasih peringatan ke orang-orang sambil teriak. Najis, najis. Supaya orang tahu.
kusta mau lewat. Kalau mereka berdiri di depan orang sehat, harus berdiri. Jaraknya harus 180 cm. Kalau ada angin, dia harus cepat-cepat lari. Supaya berjarak 40 sampai 45 meter. Harus ada jaraknya. Gak boleh mereka dekat-dekat dengan orang sehat. Nanti orang sehat itu dinyatakan najis. Dan orang kusta ini harus tidak boleh menyisir rambutnya dan janggutnya harus dibiarin. Jadi seperti penampakan orang gila. Dan di kulitnya ada gelembung-gelembung yang isinya nanah. Tangan dan kaki, tulang-tulangnya menjadi lebih pendek. Kulitnya rusak, pendengarannya terganggu, penglihatannya terganggu. Belum lagi kalau imam lewat lihat mereka, imam akan langsung ambil batu, lemparin orang kusta. Karena itu memang tradisi. Dan imam akan mulai menyombongkan diri dan berkata kepada umatnya, tadi aku ketemu kusta loh, orang kusta. Terus aku lemparin batu. Dengan bangga mereka cerita. Karena itu sesuai dengan tradisinya. Jadi kasihan sekali. Sudah terganggu secara fisik, secara batin juga tersiksa. Menderita. Masih hidup sudah dianggap mati. Dibilang mati masih jalan, masih hidup. Dan orang sehat gak boleh menyentuh mereka ataupun sebaliknya. Jadi mereka tinggal terpenjara dalam penderitaan. Susah, sedih. Gak ada yang tahu penderitaan mereka kecuali mereka yang alami sendiri bagaimana sehari-hari dalam hidupnya masih hidup tapi dianggap mati. Sangat menyedihkan hidup mereka. Tapi orang kusta ini mendengar tentang Tuhan Yesus. Kita baca tadi, dia dengar tentang Tuhan Yesus. Dia tahu Tuhan Yesus penuh dengan kasih dan bisa menyembuhkan. Makanya apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau dijamah oleh Tuhan, apa yang harus kita miliki? Hati seperti apa? Hati seperti orang kusta. Yang pertama yang harus kita miliki adalah hati yang mencari Tuhan. Penting sekali punya hati yang mencari Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus dengan sengaja cari Tuhan. Mendekat pada Tuhan. Orang yang biasa-biasa tidak melakukan apa-apa. Dia bakal tambah jauh dari Tuhan. Tindakan aktif mencari Tuhan membuat kita dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan terlebih suka bersekutu dengan kita. Itu inisiatif Tuhan untuk bersekutu dengan kita. Kita harus aktif mencari Tuhan. Kalau kita diem, pasif, jadi jemaat yang suam-suam, kita nggak akan tinggal di tempat. Kita akan mundur, akan dingin, akan jauh, akan banyak masalah, akan nggak punya semangat untuk hidup. Makanya kita harus punya hati yang mencari Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Orang kusta ini cari Tuhan. Yang kedua, yang orang kusta ini miliki, dia punya hati yang menyembah Tuhan dengan kerendahan hati. Kenapa? Karena dia datang kepada Tuhan, dia tersungkur menyembah Tuhan dengan kerendahan hati. Saat kita mengenal Tuhan, kita harus jadi orang yang rela dibentuk dan rendah hati. Satu saat saya pergi ke rumah teman saya dan ada ibu-ibu yang lain baru pulang dari gereja, dia ngomel-ngomel. Dia bilang, aduh gak seneng aku di gereja itu. Karena pendetanya paksa untuk kita bertobat. Aku kan gak buat salah, dia bilang. Aku gak nyakiti orang lain, aku gak buat dosa, dari lahir aku Kristen, jadi gak ada buat salah. Ngapain juga aku bertobat? Dia ngomel-ngomel, saya jelaskan kepada ibu itu. Kalau firman Tuhan katakan semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita bertobat terima Yesus, kita disucikan, kita ditebus dengan darah Yesus. Tetapi dalam hidup sehari-hari kita ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Daging ini suka akan dosa. Makanya kita harus introspeksi diri. Bertobat sama Tuhan untuk dosa yang sengaja atau tidak sengaja. Jadi pendetanya atau hamba Tuhannya mau mengajak, ayo sadar, berubah. Harus punya hati yang rendah hati. Hati yang menyembah dengan kerendahan hati. Tuhan itu suka hati yang rendah hati. Hati yang hancur
tidak dipandang oleh Tuhan hina. Tapi Tuhan suka hati yang taat dengan Tuhan, hati yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Itu yang Tuhan sukai, hati yang menyembah dengan kerendahan hati. Yang ketiga, yang Tuhan inginkan adalah hati yang menjadikan Yesus Raja di hidupnya. Ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia langsung tersungkur di bawah kaki Tuhan. Sekalipun dia tahu resikonya banyak orang kan yang cari Tuhan dan berbondong-bondong mengerumuni Tuhan Yesus. Dia langsung tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan dia panggil Tuhan, Lord, Tuhan. Jadi hati yang mempersiapkan diri untuk dijamah oleh Tuhan adalah hati yang menjadikan Yesus Raja di hidupnya. Satu-satunya di hidup kita. Saya tahu kecenderungan manusia adalah menyayangi dengan sangat tinggi ekstra keluarganya, pasangannya, anaknya, ataupun hobinya. Ada juga yang senang dengan hal-hal yang positif, itu baik. Ataupun ada yang mengejar dan mengutamakan uang dan jadi raja. Uang jadi raja di hidupnya atau pekerjaan atau jabatan. Bahkan di dalam hidup kita Tuhan yang harus jadi raja kan. Karena Tuhan yang harus jadi raja, hal-hal yang baik pun di-compare dengan Tuhan. Tuhan harus jadi yang utama. Kalau dibandingkan Tuhan harus jadi yang utama di dalam hidup kita. Bahkan untuk pasangan kita, anak kita harus Tuhan. Tuhan suka dia jadi yang utama di dalam hidup kita. Kita tahu prioritasnya Tuhan yang utama. Kita mendekat pada Tuhan. Tuhan adalah Raja. Sehingga kita bisa memilih dan mengetahui bahwa jalan hidup kita yang harus diutamakan itu Tuhan. Saya adalah ibu dari 3 orang putra. Saya punya 3 anak, semuanya laki-laki. Dan anak kedua saya itu pada saat dia SD, sekolah dasar kira-kira kelas 5, kelas 6, sekitar usia segitu, usia sekolah segitu, tiba-tiba dia pulang sekolah dan berkata, "Mama, saya enggak enak badan." Dia katakan dia enggak enak badan, tiba-tiba dia mengalami kejang-kejang. Suhu badannya 37 derajat, jadi enggak terlalu panas. Saya bawa ke dokter, beberapa dokter, dan saya bawa ke profesor juga, dites darah dan tes semuanya di rumah sakit. Semuanya normal. Enggak ada yang salah dengan dia. Tapi dia merasa enggak enak badan dan yang paling mengkhawatirkan adalah dia kejang-kejang terus. Ketika dia kejang-kejang saya masukkan ke rumah sakit selama 3 hari. Tiap hari dia kejang-kejang dengan intensitas yang lebih sering, frekuensi lebih sering. Ketika dia kejang-kejang diperiksa enggak ada apa-apa. Riwayat keluarga kami kedua belah pihak enggak ada yang kejang-kejang. Tapi anak saya itu kejang-kejang dan gak tahu apa yang terjadi. Seperti saluran di dalam tubuhnya itu kacau kata dokter. Jadi dia kejang-kejang terus sampai akhirnya di hari ketiga setelah dia kejang-kejang lama dan sering. Tiba-tiba matanya itu, bola matanya naik ke atas, sudah putih semuanya. Dan akhirnya dia tutup mata, seluruh tubuhnya itu jadi dingin dan biru. Tiba-tiba biru. Saya lihat dari yang putih jadi biru. Dan seluruh tubuh saya pegang benar-benar dia seperti dimasukin di dalam kulkas, di freezer. Dia sangat dingin. Saya belum pernah pegang orang sedingin itu. Dia kaku, dia dingin. Langsung waktu itu mama mertua saya yang datang lihat dia bilang, "Cepat telepon mamamu di Manado. Beritahu mamamu bahwa anak keduamu akan segera meninggal." Itu kenyataan. Suster-suster sudah lari, profesor, dokter itu juga udah lari. Semua mengerumuni anak saya dan profesor kasih kode sama saya. "Lepaskan aja Mimi. Terima fakta bahwa dia ini sakit, kejang-kejang, udah membiru, terbujur kaku.
lepaskan aja. Karena syaraf-syaraf di otaknya itu pasti sudah putus. Dan dia tidak mengenali kamu. Daripada dia sadar kamu akan memelihara anak yang cacat dan tidak mengenal kamu. Lebih baik lepaskan aja sesuai kenyataan. Saya lihat begitu apa yang saya lakukan. Saya masuk ke kamar mandi. Kamar mandi di rumah sakit itu. Suami saya nggak ada karena sedang mengalami cacar air. Jadi dia nggak boleh masuk di rumah sakit. Nanti membawa virus bagi orang-orang yang sakit yang lain. Jadi saya hadapi sendiri. Di kamar mandi itu saya berlutut. Di lantai yang dingin saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya dan anak saya lebih penting. Ibu-ibu pasti tahu. Kalau ada anak yang sakit, mamanya pasti mau gantikan. Saya bilang, anak saya ini lebih penting. Saya rela untuk ganti. Jadi orang yang merasakan kesakitan. Tapi saya bilang, anak saya dan Tuhan engkau lebih penting. Saya bilang seperti itu. Tuhan engkau lebih penting. Kalau engkau mau ngambil anak saya saat ini juga. Maka saya akan tetap melayanimu, mengasihimu, menyayangimu Tuhan. Saya akan tetap mengejar Tuhan. Saya akan tetap sayang sama Tuhan. Saya akan tetap memeluk Tuhan, memegang Tuhan, saya bilang. Tapi Tuhan, kembalikan anak saya. Dan Tuhan, saya bilang, di dalam saya berlutut itu doa salah satu di titik terendah saya. Doa yang paling lembah kekelaman menurut saya. Doa yang paling gelap, jalan yang paling gelap yang saya pernah lewati. Salah satu, karena ada beberapa. Di sana saya rasa gelap banget keadaannya. Saya berlutut dan saya bilang sama Tuhan, semua orang yang ada di sekitar berkata, lepaskan aja, ini kenyataan kok. Tapi saya bilang, Tuhan, dalam nama Yesus kembalikan anak saya. Tapi Tuhan, kalau engkau mengambil, tidak ada sedikit pun saya mau mundur mencintaimu, mengasihimu, melayanimu Tuhan. Hati ini tetap, karena kami semua ini milikmu dan engkau lebih penting. Tapi Tuhan kembalikan, saya bilang. Itu doa orang yang dia tahu. Gak ada pengharapan sama seperti orang kusta. Pengharapan cuma di dalam Yesus. Ambil atau kembalikan. Dan yang berkepentingan lagi maju. Lagi negosiasi. Lagi berbicara kepada Tuhan. Negosiasinya cuma satu. Tuhan engkau yang menang. Tapi Tuhan balikan dia menjadi sehat. Hidupkan dia Tuhan. Udah terbujur kaku. Sudah diem, membatu, dingin, biru, benar-benar biru. Dan semua sudah berkumpul di sana. Profesor selalu angguk-angguk kepala sambil liatin saya kasih kode relakan aja. Tapi dia punya mama yang gak mudah merelakan segala sesuatunya. Karena mamanya belajar sedikit demi sedikit tentang Tuhan. Yang selalu baik, yang selalu bisa menjamah orang-orang yang berseru kepadanya. Saya keluar dari kamar mandi itu. Biasanya saya dan tim selalu melakukan pelayanan mendoakan kesembuhan. Mudah untuk mendoakan orang lain. Punya hati untuk mendoakan orang lain. Tapi hancur hati waktu itu melihat semua bilang ini sudah mau meninggal, udah mau pergi. Mereka mendesak, ayo telepon keluarga, beritahu. Dalam hati saya enggak akan beritahu keluarga, saya akan beritahu Tuhan. Saya keluar dari kamar mandi itu, saya lihat, saya pegang dua bahunya. Saya bilang, Anderson, kembali dalam nama Yesus. Anderson, mama katakan kembali dalam nama Yesus. Semua mereka mundur kan dan lihat. Karena yang berkepentingan lagi maju. Tiba-tiba, profesor katakan satu hal, dia bilang, Mimi, kalau dia buka mata pun dia gak kenal kamu. Sudahlah Mimi. Kemudian saya bilang kembali dalam nama Yesus. Dia buka mata. Dia lihat saya dan dia bilang, Mama, Anderson lapar. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Saya teringat firman Tuhan ketika Tuhan Yesus membangkitkan anak yang mati.
Tuhan Yesus pesankan kepada orang tuanya, kasih dia makan. Ketika dia bangun pertama kali yang dia inginkan adalah makan. Saya bilang, saya akan ambil nasi dan sup, suapin kamu. Tapi ketika dia panggil mama, berarti dia kenal dengan saya. Sampai saat ini dia sudah SMA dan sehat oleh karena penjagaan dari Tuhan. Kasih kemuliaan yang paling luar biasa untuk Tuhan kita. Jadi di situ saya belajar Tuhan mau memisahkan. Yang lebih penting mana? Anakmu atau aku? Kalau disisir lagi, dilihat lagi jaraknya, yang mana yang lebih penting? Saya baru tahu waktu itu. Waktu Tuhan pisahkan. Oh, Tuhan engkau jauh lebih penting. Tuhan engkau yang punya segalanya. Tapi tentu saja proses kita nggak akan berhenti sampai di situ. Akan ada proses-proses yang lain. Tapi saat itu saya belajar. Oh, Tuhan mau lihat. Oh, saya juga jadi tahu. Berarti Tuhan Raja nomor 1 di dalam kehidupan kita. Sama seperti orang kusta. Dia mendekat kepada Tuhan, dia berlutut dan dia katakan, Tuhan, Lord, engkau Raja satu-satunya di hidupku. Dia katakan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Yang keempat, dia punya hati yang beriman. Karena dia katakan, Tuhan, jika Tuhan mau. Kalau jika Tuhan mau berarti bisa enggak? Ya bisa berarti. Masalahnya mau enggak? Berarti dia punya hati yang beriman. Bisa. Di kitab Markus, itu ada cerita di mana seorang bapak, datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Guru, anakku ini ya, dia diikat oleh roh jahat yang menyebabkan dia bisu dan tuli. Muridmu gak bisa sembuhkan, gak bisa usir setan. Kalau guru bisa, kalau guru dapat, guru bisa lakukan, Tuhan bisa lakukan. Tuhan Yesus jawab kepada dia, katamu jika aku dapat, karena orang itu gak beriman. Tuhan Yesus bilang, katamu jika aku dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan Yesus katakan, itu pun Tuhan Yesus gak marah. Tetap Tuhan Yesus ajarin. Bapak ini bilang, ampuni aku yang tidak beriman ini. Dia belajar tentang iman. Makanya harus punya hati yang beriman. Tapi si kusta bilang, Tuhan jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Jadi dia minta. Dia tahu Tuhan bisa. Jadi kita harus punya hati yang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu bisa kasih mujizat kepada setiap orang yang percaya, ya. Yang kelima, kita harus punya hati yang bertobat. Karena dia bilang begini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia nggak bilang, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Dia minta tahir. Tahir artinya dibersihkan dari dosa, dibersihkan dari kekotoran, dibersihkan dari semua perbuatan yang tidak berkenan dan disembuhkan secara fisik. Batin juga dia minta. Jadi hati yang bertobat. Kalau kita mau dijamah oleh Tuhan, kita harus minta hati yang bertobat kepada Tuhan. Hati yang mendekat kepada Tuhan. Makanya Tuhan itu suka dengan Daud. Daud pun melakukan kesalahan. Apa yang Daud lakukan? Dia meniduri Batsyeba. Sehingga Nabi Nathan menegur Daud. Kita lihat sama-sama ya. Di dalam firman Tuhan Mazmur 51 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Berilah belas kasihan kepadaku ya Elohim. Menurut kebaikanmu, menurut kelimpahan rahmatmu. Hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku dari segala kesalahan. Dan sucikanlah aku dari dosaku. Sebab aku mengetahui pelanggaran-pelanggaranku. Dan dosaku senantiasa ada di hadapanku. Jadi Daud ini punya hati yang bertobat. Dia bertobat atas dosa-dosanya dan Tuhan suka. Jadi kalau kita mau dijamah oleh Tuhan, jangan jaim. Jaga image. Kita harus datang bertobat sama Tuhan. Tuhan, aku lakukan kesalahan ini dan itu. Akui saja supaya kita menjadi orang-orang yang sembuh. Yang keenam, kita harus punya hati yang fokus pada kasih Tuhan. Jangan berfokus pada cinta kita
kepada Tuhan. Beda loh. Kalau kita mau pegangan pada Tuhan, kita harus pegangan pada kasih Tuhan. Karena kasihnya, kita mau hari baik, hari buruk, kasihnya itu tetap. Tapi kalau iman kita didasarkan pada kasih kita pada Tuhan saja, maka saat kita lemah, kita bisa mundur. Kenapa kita beriman? Karena kita tahu Tuhan mengasihi kita, jadi kita mengasihi Dia. Tapi kalau kita pegangan dan kita bangga, aku benar-benar mengasihimu Tuhan. Aku bersandar pada iman bahwa aku mengasihimu. Iman kita bukan pada diri kita, tapi iman kita pada Tuhan yang mengasihi kita sehingga kita mengasihi Tuhan. Saya ketemu dengan seorang ibu, ada acara dari sebuah yayasan di mana yayasan itu berisi hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di gereja. Dan kami pengkhotbah dan pendeta dan hamba-hamba Tuhan yang berasal dari luar yayasan itu diundang. Diundang untuk mendoakan para hamba Tuhan di yayasan itu. Dan kami dibagikan nama-nama sebelumnya yang kami nggak kenal. Saya terima 2 nama dan saya baca dan mereka minta untuk berdoa atas 2 nama itu dapat apa dari Tuhan. Dan kami bisa menulis sebuah surat untuk nama itu. Saya akhirnya tulis untuk ibu itu ada 2. Salah satunya saya tulis, ibu kamu telah kehilangan anak kesayanganmu. Beriman bahwa Tuhan terus jagai keluargamu. Ayo kembali kepada Tuhan meskipun kamu sedih, hancur dan kecewa. Kembali melayani Tuhan, kembali kasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih mengasihi ibu. Jangan berlarut-larut tinggal di dalam luka. Karena Tuhan punya rencana atas ibu. Saya tulis seperti itu, saya nggak kenal dengan ibunya. Itu hasil dari doa. Dan ketika kami masuk, duduk di sembarang tempat. Dan MC-nya berkata, boleh mendoakan orang-orang di sekitar karena pasti nggak saling kenal. Saya balik badan ke belakang, saya doakan seorang ibu, saya nggak tahu nama ibu itu. Dan saya doakan, saya bilang, ibu engkau kehilangan orang yang engkau kasihi. Tapi Tuhan mau kuatkan, ayo kembali. Semua yang hilang akan Tuhan gantikan, tapi anakmu jangan jadi duka yang membuat kamu mundur dari Tuhan. Jangan bersandar kepada kasihmu terhadap Tuhan, tapi bersandar pada kasih Tuhan padamu sehingga engkau mengasihi. Jangan pakai kekuatanmu, kamu pikir kamu bisa melayani Tuhan karena kamu mencintai Tuhan. Bukan karena Tuhan mencintaimu, maka kamu mencintai Tuhan. Kita berpegang terus pada Tuhan. Mau dingin, mau panas, kita lagi berpegang sama Tuhan. Mau hari susah, ada joy di dalam hati kita karena kita tahu kita punya Tuhan. Dan ibu ini tiba-tiba langsung dia nangis. Dia bilang namanya siapa? Saya menerima surat berarti dia bilang pastor ya yang memberikan surat ini. Dia baca, dia bilang oh kebetulan suratnya untuk orang yang sama mendoakan juga orang yang sama yang tiba-tiba duduk yang gak saling tahu. Tidak ada yang kebetulan dalam kerajaan sorga. Semua kejadian, semua Tuhan yang atur. Dan ibu ini nangis, dia cerita, saya punya anak yang dari masa remaja beralih ke dewasa tiba-tiba dipanggil Tuhan. Dia bilang, saya adalah pengkhotbah yang sudah 40 tahun melayani Tuhan dari muda. Dan ibu itu bilang, ketika Tuhan ambil anak saya, dia bilang, saya buka buku catatan yang banyak sekali berisi ayat dan catatan khotbah. Saya buka, saya lihat semuanya. Dan saya kecewa dengan Tuhan dan saya baca, ini tulisan orang yang sama kah? Ini saya yang tulis kah? Tema khotbah, poin-poin khotbah, ini saya yang tulis kah? Dia bilang, saya nggak mengenal orang ini. Orang ini sudah tawar, nggak tahu lagi apa yang pernah dia khotbahkan. Semua ayatnya, semua isi poinnya hilang ketika Tuhan ambil anak saya, dia bilang. Langsung lemes semuanya, langsung mundur semuanya, langsung nggak pelayanan semuanya. Padahal sudah melayani lama. Karena dia berpegang pada kasihnya pada Tuhan saja, bukan kasih Tuhan padanya. Meskipun di dalam badai, kasih Tuhan padanya tetap.
Dan saya bilang, Tuhan mengasihimu ibu, Tuhan mau kembali. Dia nangis dan dia bilang, saya mau kembali ke Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Itulah sebabnya ada proses dari Tuhan untuk Tuhan pisahkan. Supaya Tuhan bisa lihat, kita bisa lihat diri kita, mana yang utama. Jadi kita harus menjadikan Tuhan itu raja dalam kehidupan kita. Dan kita fokus pada kasih Tuhan, bukan fokus pada kasih kita pada Tuhan. Karena rencananya itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir kita buka sama-sama di Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Kita baca sama-sama ya yang keras. 1, 2, 3. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu, firman Yahweh. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu masa depan dan pengharapan. Amin. Masa depan kita cerah, pengharapan di dalam Tuhan pasti. Jadi kita harus jadi orang-orang yang mempersiapkan diri supaya saat Tuhan mau jamah kita, kita siap. Dan kita persiapkan hati kita. Hati yang murni, hati yang bersih, hati yang mendekat pada Tuhan. Kita akan masuk 2025 dengan luar biasa. Amin ya saudara ya. Kita akan masuk 2025 dengan hati yang tahu bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Kita punya kekuatan di dalam mengasihi Tuhan. Karena dia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena Tuhan kita, Elohim adalah kasih itu sendiri. Dialah kasih itu. Yesus dialah kasih itu. Bukan saja memiliki sifat kasih, tapi dia itu kasih. Dan dia tidak bisa memungkiri dirinya sendiri. Dia mengasihi kita, apapun keadaan kita. Saya minta semuanya bangkit berdiri. Saya undang worship leader, singers, dan pemain musik. Hari ini, rencana Tuhan itu tetap atas semua orang di tempat ini. Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan siapkan masa depan yang baik bagi setiap anak-anaknya. Tapi kita akan melalui proses demi proses. Ada hari-hari yang buruk, tapi masa depan kita bukan buruk. Hanya harinya aja diizinkan sebagai pembentukan bagi setiap kita. Supaya kita siap, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang terbuat dari emas yang murni. Emas murni itu kalau dibakar, kandungannya tetap, kadarnya tetap, bahannya tetap. Yang berubah bentuknya. Tuhan suka mengubah yang di dalam. Supaya saat Tuhan bekerja lewat kita, yang di dalam itu sudah siap. Ketika Tuhan mau pakai kita, menyalurkan berkat lewat kita, Tuhan selalu berurusan dengan sesuatu yang ada di dalam kita. Karakter kita, supaya kita bisa berbuah. Amin. Mari kita berdoa. Di tempat ini saya merasakan ada orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan, putus pengharapan, orang-orang yang sudah dingin, terbelit dengan banyak masalah, masalah keuangan, masalah keluarga, macam-macam yang membuat Bapak Ibu bisa merasakan kecewa, sedih, depresi, terluka, dilukai oleh orang lain, perlakuan tidak adil, ada sakit penyakit, segala macam yang menjadikan beban di dalam hidupnya. Tuhan mau angkat. Kita nyanyikan satu lagu dan buka hatimu. Biar hati Bapak Ibu Saudara di tempat ini dipenuhi dengan iman percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara di tempat ini semuanya tutup mata. Ambil semua masalah yang Bapak Ibu Saudara katakan, Pastor Mimi ini berat. Saya sudah gak sanggup, beban hidup ini terlalu berat, kekecewaan terlalu berat. Kehancuran hati, depresi, rusak, diperlakukan tidak adil, dicurangi, hancur. Berada di fase kekelaman, berada di fase yang gelap, berada di titik terendah. Dan rasa-rasanya mau menyerah, udah dingin, udah gak merasakan apa-apa lagi. Ambil semuanya,
Ambil semuanya, jangan ada yang tersisa. Ambil semuanya yang ada di pikiran, kekhawatiran, ketakutan yang ada di hati. Ambil semuanya. Taruh di telapak tangan, taruh di dua telapak tangan. Angkat dan dibawa di dalam hadirat Tuhan. Ambil semuanya. Angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Taruh semuanya di telapak tangan. Dan menyerah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Dan kita nyanyikan lagu ini. Dan kita mau beritahu iman kami kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau mengetahui beban anak-Mu Tuhan. Ada yang sudah lelah dengan hidup mereka. Ada yang sudah menanggung beban keluarga, beban keuangan, pekerjaan, hubungan, hati yang hancur, ditolak, dihancurkan, dicuri, kehilangan pengharapan, kehilangan iman. Hari ini Tuhan, bangkitkan kembali hati anak-anak-Mu. Hidupkan kembali hati anak-anak-Mu Tuhan. Berikan iman, berikan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba minta di dalam nama Yesus. Biar kasih Elohim itu terasa di dalam hati anak-anak-Mu. Bapa, mari rangkul masing-masing anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, jamah setiap anak-anak-Mu. Berikan kesembuhan atas yang sakit fisik dan sakit di dalam batin, di dalam hati. Sembuhkan Tuhan. Untuk masalah anak-anak-Mu, angkat Tuhan. Setiap pergumulan anak-anak-Mu angkat. Dan biar anak-anak-Mu punya hati yang lembut. Punya hati yang hidup di dalam nama Yesus. Hamba memberkati Tuhan hati anak-anak-Mu di tempat ini. Satu persatu jangan lewatkan. Hamba memberkati Tuhan. Dengan berkat yang berasal daripada-Mu. Kekuatan yang berasal daripada-Mu. Jangan menyerah. Ada firman Tuhan, ada perkataan Tuhan, ada janji Tuhan, ada jamahan Tuhan. Saat kehilangan pengharapan, manusia gak bisa bantu. Siapapun gak bisa bantu. Ada tembok, ada dinding, ada langit-langit. Tapi bahkan Tuhan bisa menembus langit-langit. Tuhan bisa menghancurkan tembok. Masalahmu gak seberapa di tangan Tuhan yang perkasa. Masalah kita gak seberapa. Kita hanya bersandar kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat menjamah aku. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat tolong aku. Tolong aku Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, Engkau mendengar hati-hati yang menjerit. Berseru kepadamu, hamba minta di dalam nama Yesus, jamah anak-anak di tempat ini Tuhan. Beri pertolongan, beri kasih-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi. Berikan jalan keluar. Berikan ketenangan, berikan damai Tuhan. Bangkitkan semua yang patah semangat. Bangkitkan Tuhan, hamba minta dalam nama Yesus. Kembalikan hati yang mengasihi. Kembalikan hati anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Kami punya Tuhan yang besar. Tuhan, kami gak mati. Tuhan, kami bukan patung. Kami punya Tuhan yang besar. Kami bisa berseru kepada nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Kasih kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Tuhan, Engkau mendengar hati kami. Engkau mendengar pertobatan kami. Engkau mendengar jeritan kami Tuhan. Masing-masing orang Engkau tahu. Engkau bersihkan, Engkau dengar. Engkau balut dengan kasih-Mu Tuhan. Engkau balut dengan kasih-Mu Tuhan. Kita nyanyikan ini dari awal. Ketika kita nyanyikan ini, ada gelombang kesembuhan. Batin, hati, pikiran, jiwa, tubuh. Dia yang akan menguatkan setiap kita. Dia mendengarkan hati yang menjerit. Kita nyanyikan ini dan Roh Kudus akan bergerak. Mengurapi, membangkitkan hati. Lepaskan semuanya pada Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa. Kami percaya, kami mengimani semua doa kami. Kami mengimani semua doa kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memeteraikan doa kami. Kami percaya Roh Kudus Engkau memeteraikan doa kami semua. Dan kami percaya, kami beriman. Semua yang percaya dan menerima jawaban doa, sama-sama kita katakan
Mari nyanyikan bersama-sama, kawan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari semuanya dari depan sampai belakang, angkat tangannya tinggi-tinggi. Mari kita bersama katakan, Yesus. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari